Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Oke, apakah pada pagi ini semuanya hadir? Hadir semua, Bu. Oke, bagus. Sebelum kita masuk ke materi, apakah kalian tahu apa materi pada pagi hari ini? Tidak tahu, Bu. Oke, materi kita pada hari ini adalah tentang gerak melingkar beraturan. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu pengen tahu dulu apakah gerak melingkar beraturan itu. Oke, apa, Ulfa? Gerak melingkar beraturan adalah gerak benda pada lintasan berbentuk lingkaran dengan kecepatan yang tetap. Oke, bagus. Setelah kita mengetahui apa itu gerak melingkar beraturan, apakah ada yang tahu contoh penerapan gerak melingkar pada kehidupan sehari-hari? Ya, dalam kehidupan sehari-hari yaitu kan kamu pernah yang namanya pergi main ke Dufan ya. Pernah, Bu. Nah, di Dufan itu kan banyak arena permainan, ada yang berbentuk biang lala, ada yang berbentuk kuda-kudaan melingkar. Nah, dalam gerak melingkar itu, yang biang lala sama kuda melingkar itu adalah contoh penerapan dari gerak melingkar beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah paham? Paham, Bu. Oke. Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita lanjut ke materi besaran-besaran dalam gerak melingkar. Sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin tahu dulu apakah kalian sudah tahu apa saja besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar? Apa, Bu? Bisa jelaskan, Bu? Oke, baiklah. Kalau begitu, Ibu jelaskan yang pertama ada periode. Periode ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam beberapa putaran. Rumusnya adalah T sama dengan T per N. T besar ini adalah periode, T kecil ini adalah selang waktu yang dibutuhkan, dan N ini adalah jumlah getaran yang terjadi. Yang kedua, ada frekuensi. Yaitu F sama dengan N per T. Rumus ini adalah kebalikan dari rumus periode tadi. Karena pada umumnya F itu sama dengan 1 per T. Ini kebalikan dari ini, gitu kan. Oke, yang ketiga ada besaran namanya kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini didefinisikan sebagai besarnya sudut yang ditempuh tiap satuan waktu. Apakah ada yang tahu rumus dari kecepatan sudut ini apa? Tahu, Bu. Apa, Ulfa? Omega sama dengan 2 VF. Oke, bagus. Selain rumus ini, ada lagi rumus yang lain yang bisa kita pakai jika diketahui periodenya, yaitu 2pi per T. Dengan 2pi ini ya memang ketetapan dari sananya, yang T ini adalah periode jika diketahui periode. Dan ini jika diketahui frekuensi. Namun ada lagi hubungan dari kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Hubungannya adalah seperti ini. V sama dengan omega dikali R. Berarti artinya omega sama dengan V per R. Dengan V adalah kecepatan linear dan R adalah jari-jari lintasan. Oke. Yang selanjutnya ada percepatan sentripetal. Sambil dicatat ya. Iya, Bu. Percepatan sentripetal ini adalah percepatan benda yang bergerak melingkar yang memiliki arah menuju pusat. Apakah kalian semua ada yang tahu apa rumus itu dari percepatan sentripetal? Tahu, Bu. Apa itu, Pak? Rumusnya, percepatan sentripetal sama dengan V kuadrat per R sama dengan omega kuadrat R. Oke, bagus.
Berarti kalian sudah paham semua ya tentang besaran-besaran dalam gerak melingkar. Setelah kalian paham materi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu akan memberi kalian contoh soal. Coba dilihat bahan ajar yang sudah Ibu berikan. Nomor 1. Di situ soalnya adalah sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari 50 cm. Jika benda melakukan putaran selama 120 rpm, maka waktu putaran dan kecepatan benda berturut-turut adalah. Sebelum kita masuk ke jawaban atau rumusnya, kita perlu nulis diketahui terlebih dahulu. Coba siapa yang tahu apa saja yang diketahui dalam soal tersebut? Yang pertama itu yang diketahui jari-jarinya, yaitu 50 cm, dijadikan 0,5 meter. Oke. Ada lagi yang diketahui dari soal itu? Ada Bu, yaitu frekuensinya 10 Hz. Oke, bagus. Yang ditanya apa? Yang ditanya ada dua, yang pertama itu periode dan yang kedua itu percepatan. Oke, bagus. Nah, sebelum kita mencari yang namanya periode dan kecepatan ini, kita harus merubah 120 rpm itu ke dalam putaran per menit. Dari yang 120 rpm ke putaran per menit, yaitu tinggal kita masukkan jumlah putarannya terlebih dahulu per waktu. Jumlah putarannya sudah berapa putarannya tadi? Ya. Jumlah putarannya yaitu 120 putaran. Oke. Karena waktu, rumusnya adalah untuk mencari ini. Pertama kita tuliskan jumlah getaran yang disimbolkan dengan N, kemudian dibagi dengan waktu yaitu T. Karena di sini waktunya tidak diketahui, maka kita misalkan menit ini adalah 1. Berarti kalau 1 menit berapa sekon? 60 sekon Bu. Oke, 60 sekon. Berarti kita buat seperti ini, 120 putaran per 60 sekon. Hasilnya berapa? 2 Bu. 2 putaran per sekon. Oke, bagus. Selanjutnya kita perlu mencari frekuensi. Sini frekuensinya rumusnya sama dengan yang ini, berarti frekuensinya kita simpulkan itu 2 Hz atau sama dengan 2 putaran per sekon. Setelah kita nyari frekuensi, baru kita bisa mencari periode. Periode itu adalah kebalikan dari frekuensi. Hasilnya adalah 0,5 sekon. Oke. Selanjutnya, setelah kita cari frekuensi, kita perlu Selanjutnya, setelah kita mencari periode, kita perlu menentukan kecepatannya. Kecepatan tadi rumusnya apa, Ulfa? Oke, jika Omega dikali R. Oke, omega dikali R. Nah, omega di sini kita jabarkan menjadi 2pi per T karena yang diketahui adalah periode dikali dengan R. P, 2pi-nya tetap, jangan diganggu. T-nya tadi berapa? 0,5 kan? 0,5 sekon Bu. Nah, dikali dengan R-nya 0,5 meter, hasilnya menjadi 2pi meter per sekon. Karena ini dicoret karena sama. Apakah sudah paham? Paham Bu. Oke. Kalau sudah paham, coba kerjakan satu soal pada lembar LKPD yang sudah Ibu berikan. Baik Bu. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke. Apakah sudah selesai soal yang Ibu berikan tadi? Sudah Bu. Oke, mana? Sini Ibu lihat.
Nah, ini Bu, udah betul atau belum? Oke, kalau dari langkahnya oke sudah benar, bagus. Berarti kalian sudah paham semua ya tentang besaran-besaran dalam gerak lingkar. Iya, Bu. Berhubung kalian sudah paham, maka kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.